warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik, Pak. Tetap semangat ya belajar. Pada pembelajaran kali ini materi kita adalah menghitung ya volume dan luas permukaan bangun ruang. Ya, jadi ini adalah materi kita hari ini. Semua sudah isi absensi online ya? Yasmin, udah belum? Udah. Udah. Oke. Ya, saya Pak. Absensi online ada di classroom. Nah, belum belajar kita berdoa. Pak Sugeng minta Ali untuk memimpin. Mari teman-teman sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, lupaan Ali. Oke. Selanjutnya ambil posisi duduk siap semua, badannya tegap. Kita ada kegiatan literasi. Kenapa sih kita harus menambah literasi kita setiap hari anak-anak? Karena pengetahuan di dunia itu berkembang setiap detik ya. Jadi ketika kita tertinggal atau kita ada di belakang ya, kita hanya ya. Pembelajaran kita hari ini masih sekitar bangun ruang di sekitar kita. Coba ya Pak Sugeng mau mengulang sedikit tentang bangun ruang di sekitar kita. Apa saja jenis-jenis bangun ruang yang ada di sekitar kita? Coba open mic aja. Rumah, tabung. Apa Nabil? Kerucut. Jajar genjang. Jajar genjang bangun ruang atau bangun datar? Bangun datar. Oke. Bangun ruang kita bilang itu kerucut ya. Ya maksud di sekitar kita kayak tempat minum gitu. Terus ruang kelas, kamar kalian, rumah kalian tuh bangun ruang gitu. Pelajaran kenapa sih kita belajar bangun ruang, Pak? Gitu. Apa sih manfaatnya buat kehidupan kita sehari-hari? Oke, di sini ada yang cita-citanya mau jadi arsitek, ada nggak? Arsitek, desainer, guru. Ada yang mau jadi guru? Oke, ada yang mau jadi guru. Jadi guru, jadi banyak lah ya di sekitar kita. Bahkan kita nggak berprofesi sebagai apa-apa, misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sangat membutuhkan pengetahuan tentang bangun ruang ini. Misalnya kalian mau bangun rumah gitu ya nanti. Itu kalian harus bisa menghitung perkiraan. Nah, berapa ya kira-kira dana yang dibutuhkan. Nah, itu dari situ pengetahuan tentang bangun ruang itu sangat dibutuhkan. Ya, jenis misalnya kalian pengen membuat taplak meja bungkus tempat pensil. Ya, biasanya tempat pensil itu ada bungkusannya tuh. Ya, kerajinan tangan itu kalian harus bisa menghitung luas permukaan atau volume dan sebagainya. Ya, jadi kemampuan ini sangat basic atau sangat dasar. Nah, ya materi kita kalau kemarin di kelas kita masih membahas tentang luas permukaan, kalau hari ini kita tambah dengan volume learning ya. Dan KKM kita 75. Nah, sekarang lanjut. Bangun ruang. Apa sih yang dimaksud dengan bangun ruang? Nah, bangun ruang merupakan suatu bangunan yang memiliki ruang yang dibatasi oleh beberapa sisi. Nah ini, ya, ini tempat pensil, anak-anak. Ini ada bagian panjangnya, ya, ada bagian lebarnya, dan juga ada bagian tingginya nih, tingginya ke atas. Nah inilah bangun ruang, ini yang disebut 3 dimensi. Nah inilah sisi-sisi yang membatasi. Ya, penghapus nih, ambil penghapus, taruh dulu. Nih, penghapus, ya. Menghapus papan tulis. Ini yang telunjuk Pak Sugeng ini panjang nih. Panjang. Ini yang ke belakang masih di bawah itu lebar. Nah, dari bawah ke atas itu namanya tinggi. Nah, sisi-sisi yang membatasi itu ini. Ada berapa sisi kalau kubus? Kubus ada berapa sisi? Ada 6 sisi. 2 sisi, 3 sisi berpasangan.
depan belakang, atas bawah, kanan kiri. Ya, memiliki ukuran sama. Nah, ini ya yang membedakan bangun ruang dan bangun datar. Kalau bangun datar ya itu hanya panjang nih dan lebar ya. Hanya begini aja, nggak ada tingginya ya. Hanya 2 dimensi, sebutnya 2 dimensi, panjang dan lebar. Tapi kalau bangun ruang ya, dia punya bagian yang namanya tinggi ya. Dari tinggi itu yang akan membedakan bangun ruang dan bangun datar. Pak, di segitiga ada Pak itu tinggi, alas dan tinggi ya. Apakah segitiga termasuk bangun ruang? Termasuk atau enggak? Enggak, karena mic-nya dinyalain aja kalau Mas Sugeng lagi nanya. Jawab Pak Tala, kenapa? Kenapa segitiga tidak termasuk bangun ruang? Padahal di situ ada tinggi. Kenapa? Yang lain juga boleh jawab. Kenapa sih segitiga? Tadi Pak Sugeng bilang yang membedakan bangun ruang dan bangun datar itu ya ada yang namanya tinggi. Pak, di segitiga ada yang namanya tinggi tuh Pak. Kok segitiga bukan bangun datar? Bangun ruang. Kenapa? Karena ya segitiga itu dia hanya memiliki 2 dimensi, hanya alas dan tinggi aja, alas dan tinggi. Misalnya segitiga begini. Ya. Alas dan tinggi. Dan dia nggak mempunyai ketebalan ya. Dia tidak mempunyai ketebalan. Tinggi ini juga bisa dikatakan tebal gitu ya. Kalau dalam benda-benda lain itu bisa dianggap ketebalan ya. Jadi itu yang membedakan 3 dimensi dan 2 dimensi. Nah, yuk kita simak nih. Nah, ini. Coba ini jenis-jenis bangun ruang yang ada sekitar kita nih. Kelihatan nggak kursor Pak Sugeng? Kelihatan. Nih ada tempat ini. Ini apa? Kardus. Ini apa? Kue. Kue apa ini? Kue lapis. Bolu. Ya, kue bolu. Nah, Pak Sugeng kue lapis begitu. Ini apa nih? Ini 3 dimensi itu ya. Ada namanya panjang, terus lebar tuh belakang tuh tinggi. Nah, tinggi atau ketebalan. Nah, itulah ya yang nggak dimiliki sama bangun datar, ketebalan itu atau tinggi. Nah, ya itulah bangun ruang dan bangun datar perbedaannya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak. Lanjut. Nah, ini rusuk R ya, simbolnya R. Rusuk ya. Nah, inilah kubus. Nah, ini apa Pak yang ini apa namanya nih? Kelihatan nggak? Ini apa namanya nih? Jaring-jaring. Ya, jaring-jaring ya. Jaring-jaring itu apa sih Pak? Misalnya ini anak-anak kalian buka nih, kalian potongnya rapi, kalian belah. Nah, jadinya kayak gini nih ya, jaring-jaring. Kalau yang merahnya kita tiadakan ini, yang ini kita nggak pakai, cuma 1, 2, 3, 4, 5. Bisa nggak jadi jaring-jaring? Bisa nggak jadi jaring-jaring kubus? Halo, nggak kelihatan di muka kalian nih. Bisa nggak? Tidak, Afira? Pak. Tidak ya, karena kenapa nggak bisa? Jasmine, kenapa nggak bisa? Karena atasnya tidak ada, mungkin. Nah, karena tidak ada atasnya ya. Kubus ya, kayak disebut kubus ya. Kubus memiliki rusuk ya, setiap rusuknya sama. Nih ya, kita lihat. Kubus yang mana aja kubus? Coba bagian ini sama ini itu ukurannya sama anak ya. Ini ukurannya sama, masing-masing sepasang. Jadi ada 3 pasang bangun persegi panjang yang kongruen. Nah, itu. Nah, ini rumusnya ya, 2 kali luas merah tambah luas kuning tambah luas biru. Tapi kalau ini kalian ingat-ingat, kalian gampang lupa. Gimana Pak jadinya? Nah, ini begini ya, rumus cepatnya.
2 kali ya P kali L tambah P kali T tambah L kali T, tapi dalam kurung nih ya. Ini di bentuk luas permukaannya 464. Oke, silakan kameranya arahkan ke buku kalian masing-masing. Kameranya arahin ke buku. Ya, tarik, deketin tarik. Ya, Pak Sugeng satu-satu sebutin nih. Oke, sip. Ya, nanti hasil-hasil ini kirim Japri ya, yang udah. Oke, lanjut. Terima kasih anak-anak. Pak Sugeng minta tolong Ali untuk menjelaskan itu yang 666 itu. Itu apa tuh? L apa-apa? Yang ini, Li. Kelihatan nggak, Li? Ini punya Ali kan ya? Iya. Ya. Oke. Ya. Silakan Ali menjelaskan, Li. Pak Guru Ali. Ayo, Li. Jelasin kayak gimana? Itu dapat dari panjang kali lebarnya 14 kali 9. Yang 81-nya dapat dari luas kali tinggi. Oh. Panjang kali lebar kali tinggi, Pak. Yang panjang yang mana? Yang 14. Oke. Ya. Nah, terus hasilnya berapa? 1134 cm kubik. Centimeter kubik ya. Pak, Bang Rong balok. Ya. Ya, volumenya, cara mencari volume, rumus volumenya apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Halo? Terus itu hasil kerjanya adalah apa kali apa kali apa? Hasilnya 13 kali 9 kali 8, Pak. ya 13 Sama dengan 936 cm kubik. Oke, ini 13 apa? 13 panjangnya. Apa? 9 lebarnya, 8 tingginya. Oke, oke. Makasih ya Tala. Oke. Mantap. Ya Nara. Nara, ayo. Rumusnya, nama bangun ruangnya, rumus. Itu baru ke pengertian. Nama bangun ruang tersebut adalah balok. Rumus luas balok adalah 2 kali dalam kurung Pi kali L tambah dalam kurung Pi kali T ditambah dalam kurung L kali T sama dengan 2 kali dalam kurung 13 kali 8 ditambah dalam kurung 13 kali 9 ditambah dalam kurung 8 kali 9 sama dengan 2 kali 104 ditambah 117 ditambah 72 sama dengan 2 kali 293 dikali 293 sama dengan 586 cm persegi. Oke, centimeter persegi. Oke, makasih Nara. Lanjut. Balok, kubus. Iya. Volumenya S kali 3, S pangkat 3 atau 26 kali 26 kali 26 sama dengan 17.576 cm kubik. Nah, oke. Nah. Nah, 6 kali rusuk kali rusuk. 6 kali 26 kali 26 sama dengan 4.506 cm persegi. oke, ya, karena luas permukaan 4.000 cm persegi. Oke, terima kasih. Volume dan luas permukaan. Ya, luas permukaan, bangun ruang. Apa aja bangun ruangnya? Balok dan kubus. Balok dan kubus. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar ya ke depan, nanti kita akan mempelajari selain balok dan kubus ya. Itu diingat-ingat, balok dan kubus itu dasar basicnya ya sebelum kalian masuk ke pelajaran-pelajaran yang lainnya di matematika, di volume dan luas permukaan. Oke anak-anak, sebelum kita akhiri, kita tutup pelajaran hari ini. Pak Sugeng minta Jasmine
Pimpin doa Jasmine. Mari kawan-kawan. Amin. Mari kawan-kawan, sebelum kita akhiri pelajaran ini, berdoa dulu. Berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Jasmine, anak-anak ya, terima kasih banyak telah menghadiri Google Meet penguatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.